Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BNNP Aceh dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senang rasanya hari ini saya Ida Karimudin hadir kembali menyapa Anda di ruang podcast BNNP Aceh. Nah sahabat BNNP Aceh, alhamdulillah nih di bulan suci Ramadan kita doakan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan tentunya ini menjadi ajang kita untuk terus berbuat baik ya Pak ya. Nah sahabat BNNP Aceh, tidak kalah menarik nih dari episode-episode sebelumnya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih sahabat. Dan beliau merupakan Bapak Azwardi Abdullah AP MSI selaku PJ Bupati Aceh Utara. Dan sudah bersama kita hari ini, kita sapa dulu ya sahabat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak sehat. Ya, alhamdulillah. Apalagi di bulan suci Ramadan Pak ya, harusnya lebih bersemangat Pak ya. Ya pasti. Alhamdulillah Pak. Mungkin Pak sebelum bertanya lebih jauh Pak terkait narkoba Pak, boleh dong Pak sedikit diceritakan kepada sahabat BNNP Aceh yang menyaksikan YouTube kita sedikit aktivitas Bapak sebagai PJ Bupati Aceh Utara seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Para sahabat semuanya yang dimuliakan Allah, berterima kasih dan bersyukur kita kepada Allah. Hari ini saya secara pribadi bisa hadir dalam bincang-bincang podcast BNN Provinsi Aceh, ya, yang dipandu tadi Mbak siapa namanya? Sama Ida Pak. Oh Ida ya, Mbak Ida. Ya tentu momen ini saya pikir kita manfaatkan untuk berbagi informasi tentang kondisi Aceh Utara, dan kita juga bagian daripada duta BNN Provinsi Aceh yang ada di Aceh Utara terkait dengan bagaimana kita mengkampanyekan bahaya narkoba kepada masyarakat kita yang ada di Aceh Utara. Jadi sebab itu sekali lagi berterima kasih. Kondisinya pada hari ini kita hadir di kantor BNN Provinsi Aceh. Seperti itu. Ya. Dan Bapak sendiri nih sebagai PJ Bupati Aceh Utara, kira-kira bagaimana sih Pak kesan Bapak memimpin Aceh Utara yang kita ketahui bersama Aceh Utara ini merupakan kabupaten yang cukup besar Pak ya, dan populasi penduduknya juga termasuk tertinggi di Aceh Pak. Ya ini adalah qadarullah ya. Kita semuanya ketetapan Allah. Ya. Kami ditunjuk sebagai penjabat Bupati Aceh Utara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di sana, dan salah satunya adalah mensukseskan pemilu kada yang ada di sana. Tapi tidak kalah penting juga kita juga melaksanakan semua urusan pemerintahan yang diwajibkan kepada kita dan bagaimana kemasyarakatan pembangunan yang ada di Aceh Utara, termasuk bagaimana kita memprioritaskan ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Aceh Utara. Jadi saya pikir sebagai penjabat Bupati Aceh Utara yang diberi amanah oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam durasi waktu 1 tahun, kita akan bekerja all out untuk Aceh Utara. Kalau bahasa saya di sana saya sampaikan, saya akan mewakafkan pikiran, tenaga saya untuk Aceh Utara, menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi di Aceh Utara sehingga ya bisa keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi di sana. Saya pikir seperti itu, Mbak Ida. Dan terkait narkoba sendiri Pak ya, di Kabupaten Aceh Utara tuh bagaimana Pak? Kira-kira sudah di tingkat meresahkankah atau seperti apa? Ya, kondisi hari ini memang meresahkan. Ya. Jadi saya lihat data, kita kan main data ya. Per data kemarin sampai dengan bulan Maret, saya ambil data di Dir Narkoba, Sat Narkoba Polres Aceh Utara itu, kasus yang terjadi di Aceh Utara itu kurang lebih sekitar 34 kasus. Itu Maret. Berarti kan lumayan tinggi tingkat kasusnya. Kasus itu. Kalau kita melihat kasus narkoba tinggi, pasti ada pengaruhnya untuk kasus-kasus yang lain. Karena narkoba ini bisa menjerumuskan semua perbuatan manusia. Kalau kita lihat juga angka kekerasan terhadap rumah tangga di sana juga
lumayan tinggi, angka perceraian juga lumayan tinggi. Faktor salah satunya adalah faktor narkoba. Saya pikir seperti itu. Kan bisa dibilang narkoba ini adalah akar Pak ya, Iya, kejahatan Pak ya. Betul, Jadi betul. jika sudah mengenal narkoba, maka yang terjadi kejahatan yang lain itu akan berdampak yang lain Pak Iya, ya. iya. Dan mungkin langkah-langkah yang akan dilakukan Pak oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara sendiri seperti apa? Yang pertama, langkah-langkah kita yang pertama kita konsen untuk menyelesaikan masalah narkoba di Aceh Utara. Iya. Itu. Kemarin kita melaksanakan musrenbang kabupaten untuk 2024. Salah satu prioritas pembangunan, ada 7 prioritas pembangunan, yang salah satunya yaitu terkait dengan penanganan masalah narkoba di Aceh Utara. Ya, makanya hari ini kita gusu sini untuk berbincang dengan Pak Kepala beserta jajarannya, membicarakan bagaimana rencana aksi untuk Aceh Utara sehingga ada kantor BNK di Aceh Utara. Ini juga langkah konkret kita untuk menyelesaikan ataupun treatment pemerintah kabupaten untuk melahirkan ataupun mendorong ada lahir organisasi BNK di Kabupaten Aceh Utara, sehingga penanganan narkoba di Kabupaten Aceh Utara itu lebih fokus, lebih tepat sasaran, didukung oleh kerja kolaboratif dari para sahabat dari Polres, dari Pemkab ataupun semua unsur, sehingga penanganannya lebih terukur. Mungkin sebelum ini kan tujuannya tadi mau adanya BNK di Aceh Utara. Mungkin program sebelumnya Pak dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara terkait narkoba itu apa Pak? Seperti apa? Kemarin kita karena tugas dan fungsinya berada di bawah Kesbang, kita hanya bicara di promosinya, ya, promotnya. Artinya kita menyampaikan kepada masyarakat melalui organisasi pemuda, melalui pemerintah daerah tentang bahaya narkoba. Ada dinas-dinas juga yang membuat selebaran seperti Dinas Kesehatan, ya, Kesbang, menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Dan ini upaya kita juga, salah satu upaya kita untuk menghindari masyarakat dalam penyalahgunaan narkoba. Ya, makanya kita harapnya semoga nanti ada BNK di Aceh Utara Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Tadi kita banyak bincang-bincang, mudah-mudahan bisa dibantu, bisa di-follow oleh para sahabat yang ada di sini. Karena terus terang area yang begitu luas, Aceh Utara yang begitu luas, 27 kecamatan, 852 desa, ya, jumlah penduduk yang paling tinggi ininya se-Aceh. Tentu kehadiran BNK Kabupaten Aceh Utara sangat dibutuhkan. Apalagi kasus yang kami sampaikan tadi, ya, peredaran narkoba juga lumayan tinggi. Oleh sebab itu kami sangat berharap ada dukungan dari BNN Provinsi Aceh beserta dengan instansi terkait untuk bisa kita wujudkan BNK Kabupaten Aceh Utara. Amin, semoga Pak. Mungkin Bapak selama menjadi PJ Bupati Aceh Utara ada nggak sih Pak kasus yang berkesan nih Bapak pernah tangani Pak terkait narkoba? Jika ada gitu. Bukan kasus sih. Saya pernah bincang-bincang dengan pelaku narkoba. Pelaku narkoba. Kan seperti itu. Iya. Ditambah saya buat second opinion dengan yang lain. Saya tanya kenapa narkoba faktornya adalah faktor ekonomi. Kan seperti itu. Jadi saya tanya lagi ke Bapak Muspida, Ketua PN. Beliau bercerita juga ada satu orang yang tidak kita sebutkan inisialnya, seperti itu ya. Bukan menyangkut dengan privasi ya. Iya, benar. Ya, ditanyakan karena hukumannya hukuman mati kepada beliau. Ya kan? Ditanya kenapa bisa terjebak dalam perbuatan terlarang itu. Ya, lagi-lagi masalah ekonomi. Nah, sehingga pemikiran masyarakat bahwa yang paling simple, yang paling cepat ya bisnisnya itu ya bisnis narkoba. Kan seperti itu. Tapi apa yang dipikirkan oleh masyarakat itu adalah pikiran yang salah. Kan seperti itu. Jadi saya berkesimpulan bahwa ini perlu juga mengedukasi, kita harus promosi informasi kepada masyarakat bahwa ini salah.
Yeah. Kalau orang berpikir cara mudah mendapatkan uang ataupun pendapatan itu melalui narkoba, itu adalah salah. Kan seperti itu. Jadi ini juga harus kita sampaikan kepada masyarakat. Karena masyarakat kita, kalau kita tidak menyampaikan, pasti dia akan hitung-hitung. Yeah. Misalnya ada si A, misalnya dia disuruh gitu untuk berbuat ini gitu, atau mengantar ini dengan upah yang nominalnya ini gitu kan, tinggi, sekian gitu kan, pasti dia gelap mata karena ketika dia hitung-hitung, oh dalam sebulan durasinya bisa beberapa kali, ini lumayan besar nih, kayaknya ini menjanjikan kan seperti benar. Itu. Akan tetapi dia tidak tahu ketika dia lakukan itu efek kepada generasi Aceh Utara, anak-anak kita yang ada Aceh Utara. Mereka adalah harapan kita untuk masa yang akan datang. Dia tidak tahu dampaknya. Nah, jadi ini juga bagian daripada kita yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Jangan tergiur dengan janji, dengan nominal-nominal yang tinggi, karena perbuatan yang dilakukan itu akan merusak generasi muda. Hanya nikmat sesaat, Pak ya. Betul. Saya pikir seperti itu. Ya. Berarti intinya faktor ekonomi juga menjadi faktor utama orang terjerumus ke narkoba, Pak ya. Karena kan banyak hal orang terjerumus ke narkoba, stres, masalah keluarga, ujung-ujungnya misalnya ekonomi, tapi jangan sampai lari ke narkoba, Pak ya. Nah mungkin Pak, ini menjadi penutup bincang podcast kita pada hari ini, Pak ya. Boleh nggak sih Pak kasih harapan Bapak untuk BNN Aceh dan upaya sinergi yang ingin dilakukan ke depan di Kabupaten Aceh Utara seperti apa, Pak? Ya, harapan kami secara pribadi dan harapan masyarakat Aceh Utara berharap BNN Provinsi Aceh bisa melakukan pendampingan untuk Kabupaten Aceh Utara mewujudkan BNK Kabupaten Aceh Utara. Amin. Karena kenapa? Ketika ini terwujud, kita bisa kolaboratif dengan semua terkait. Ada Polresnya, ada kejaksaannya, ada pengadilannya, ada Pemkapnya, ada masyarakatnya, ada camatnya, ada keciknya, semua unsur terlibat. Karena kenapa? Narkoba ini adalah musuh kita bersama. Jadi kesempurnaan di Aceh Utara itu ketika BNK Aceh Utara hadir dan dibentuk di Aceh Utara, itu udah betul-betul kita bahwa bentuk nyata bahwa ini adalah tekad kita untuk memberantas narkoba di Aceh Utara. Insya Allah Pak, kita ya mudah-mudahan bisa terwujud. Iya, amin. Baik Pak, terima kasih Pak sudah hadir di bincang podcast pada hari ini. Tentunya hari ini kita mendapatkan ilmu serta sinergitas baru Pak. Semoga generasi Aceh tetap sehat Pak ya. Ya. Baik sahabat BNNP Aceh, itu tadi dia bincang podcast kita bersama PJ Bupati Aceh Utara. Tak bosan-bosannya kita menyuarakan kepada masyarakat, kepada sahabat serta teman, keluarga untuk menghindari dari penyalahgunaan narkoba. Akhirnya saya Ida Karimudin pamit undur diri. Salam sehat tanpa narkoba, war on drug. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.